Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Farandi dengan NIM 1970644164145. Nah, di sini saya akan mempresentasikan eh, tugas statistika dan probabilitas yang sebagaimana akan menjadi acuan saya pada saat presentasi kali ini untuk UTS statistik statistika statistika dan probabilitas. Nah, di sini saya sudah menghitung dari tugas satu ya, dari tugas statistika ada 5 soal yang sudah saya masukkan ke dalam PowerPoint ini sesuai dengan rules yang ada di form UTS, bahwa yang dipakai hanya soal 1 sampai dengan soal nomor 5. Lalu di sini saya akan menjelaskan dari soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Jadi kita lanjut saja ke soal nomor 1. Nah, di sini soal nomor 1 ada tabel distribusi frekuensi. Nah, di tabel distribusi frekuensi ini saya membuatnya mengambil dari data, beberapa data yang ada angkanya saya buat sendiri dengan jumlah n-nya itu 80, intervalnya 8, kelasnya kelasnya itu 7. Nah, sini saya sudah membuat source datanya yang ada di tabel pertama, bisa kita lihat di layar. Lalu untuk membuat tabel distribusi frekuensi, saya menghitung dengan intervalnya 8. Di sini apabila kita lihat di tabel frekuensi ada nilai dan frekuensi. Nilainya itu 1 sampai dengan 7, frekuensinya itu ada 5. Nilai 8 sampai dengan 15, frekuensinya ada 6. Nilai 16 sampai 23, frekuensinya ada 5. Nilai 24 sampai dengan 31, frekuensinya ada 7. Nilai 32 sampai 39, frekuensinya ada 6. Nilai 40 sampai dengan 47, frekuensinya ada 7. Nilai 48 sampai dengan 55, frekuensinya ada 7. Apabila dijumlahkan, maka total frekuensinya ada 43 gitu. Nah, ini juga dari data tadi sudah saya urutkan ya, sesuai dengan urutan dari terkecil sampai terbesar. Kita hanya memakai sampai 55. Oke, lanjut di soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini soalnya adalah membuat tabel distribusi kumulatif. Sebelumnya tabel distribusi kumulatif itu dibagi 2 ya. Yang pertama itu frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Di frekuensi kumulatif kurang dari, di sini saya memakai di paling kiri itu saya ambil 2 kolom dari tabel distribusi frekuensi, yaitu ada nilai dan frekuensi. Lalu saya menambahkan kolom lagi di sebelah kanan, 2 kolom, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, cara untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari itu adalah menambah nilai frekuensi. Jadi kayak misalnya yang pertama itu frekuensinya kan 5. Jadi karena 5 tidak ada frekuensi sebelumnya, maka saya langsung masukkan 5. Lalu di sini untuk di baris keduanya lagi di nilai 8 sampai dengan 15, frekuensi kumulatif kurang darinya itu saya mencarinya dengan 5
frekuensi kumulatif yang sebelumnya, kurang dari yang sebelumnya 5, lalu saya tambahkan dengan frekuensi yang ada di baris kedua nilai 8 sampai dengan 15, yaitu 11 gitu. Lalu di baris ketiga frekuensi 16 sampai 23 saya menambahkan frekuensi kumulatif kurang dari yang sebelumnya, yaitu 11 ditambahkan dengan frekuensi yaitu 5 jadi 16. Begitupun sampai seterusnya sampai dengan 43. Nah, di baris terakhir apabila sudah mencapai 43, maka berarti perhitungan untuk frekuensi kumulatif kurang dari itu sudah benar. Nah, frekuensi kumulatif lebih dari yaitu 43 saya itu sama dengan kembalikannya dari frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi kalau lebih dari itu kita mulai dengan 43. Jadi 43 untuk baris keduanya 43 dikurang dengan 11 sama dengan 37. Lalu baris selanjutnya 37 dikurang dengan 16 43 kita kurang dengan frekuensi 43 dikurang dengan 6 sama dengan 37. 37 dikurang dengan 5 sama dengan 32 gitu sampai dengan baris terakhir. Itu untuk mencari tabel distribusi kumulatif. Lalu di sini saya sudah membuat grafik. Nah, saya membuat grafik ini di software Microsoft Office Excel. Nah, di Excel saya insert grafik chart, saya pilih chartnya yang seperti ini. Nah, ini ada chartnya yang ke atas itu nilainya, yang mendatar itu nilai dan frekuensinya, jumlahnya. Nah, ini ada garis chartnya, tarikan garis chartnya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada rata-rata. Untuk rata-rata di sini saya mengambil dari tabel distribusi frekuensi. Di sini ada nilai, ada frekuensi. Lalu saya menambahkan 2 kolom, yaitu kolom XI dan kolom FI dikali XI. Nah, untuk kolom XI ini saya mencarinya itu dengan menambahkan nilai. Jadi kayak menambahkan nilai dan dibagi dengan 2. Kayak contoh 1 ditambah nilai di baris pertama kan nilainya 1 dan 7 sampai dengan 7. Lalu jadi kita jumlahkan 1 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 4. Lalu baris selanjutnya 8 ditambah 15 dibagi 2 11,5. 16 ditambah 23 dibagi 2 27,5. Lalu begitu seterusnya sampai dengan baris terakhir. Lalu di kolom sebelahnya lalu kita kalikan FI dikali dengan XI untuk mencari rata-rata. Jadi langsung saya kalikan saja. 5 dikali 4 20, 6 dikali 11,569, 5 dikali 27,5 137,5, 7 dikali 39,5 276,5, lalu sampai dengan baris terakhir. Lalu saya jumlahkan, maka kita mendapatkan angka 178.785. Nah, untuk mencari rata-rata kita menjumlahkan hasil dari jumlah dari FI dikali XI itu dibagi dengan jumlah frekuensi, yaitu 178.785 dibagi 43, maka hasilnya itu rata-ratanya adalah 42. Nah, di sini ada modus. Di modus ini saya juga mengambil dari tabel distribusi frekuensi, ada nilai, ada frekuensi. Yang berbeda adalah di sini rumusnya ya. Kalau untuk mencari modus itu tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali dengan P. Nah, P ini tuh range nilai ya, P ini range nilai itu range nilainya 7. Nah, tepi bawahnya itu dari modusnya itu kita 40 ya, kita modusnya ini di range 40 sampai 47. Jadi 40 dikurang 0,5 jadi 39,5. Lalu kita jumlahkan dengan rumus, maka didapatkan angka 46,5. Maka modusnya adalah 46,5.
Oke, mungkin itu aja teman-teman hasil presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.